Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Oke, minggu lalu Miss Hanifa sudah memberikan materi tentang Asmaul Husna beserta artinya. Semoga kalian dapat hafal ya teman-teman. Nah, untuk materi minggu ini Miss Hanifa akan membahas kisah Nabi Soleh alaihi salam. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Kisah Nabi Soleh alaihi salam bermula dari adanya sebuah kaum yang bernama Samud. Kaum Samud hidup dalam kekayaan, kemewahan, dan kemakmuran karena hasil kekayaan alam yang berlimpah di dataran Al-Hijr. Mereka juga dianugerahi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah-rumah serta istana kaum Samud terkenal kokoh dan megah. Pada awalnya, kaum Samud membangun rumah dari material tanah liat biasa. Namun, karena dirasa kurang kokoh, maka mereka mulai memahat gunung untuk dijadikan rumah dan istana. Mereka juga menjadikan lembah-lembahnya sebagai istana yang megah. Setelah hidup dalam kesejahteraan, kaum Samud mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berubah menjadi ingkar dan menyembah berhala, hasil buatan mereka sendiri. Untuk membimbing kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat salah seorang kaum Samud yang berasal dari keluarga yang dihormati, yaitu Soleh. Dalam masyarakat, ia terkenal orang yang cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah. Nabi Soleh alaihi salam mengajak mereka agar segera menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud menganggap Nabi Soleh alaihi salam sedang terkena sihir. Mereka menantang Nabi Soleh alaihi salam untuk mengeluarkan seekor unta dari batu besar sebagai bukti bahwa Nabi Soleh benar-benar utusan Allah. Bahkan, kaum Samud menentukan ciri-ciri untanya, harus besar seperti yang mereka gambar di atas batu. Apabila terwujud, maka kaum Samud berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar permintaan tersebut dapat terwujud. Doa Nabi Soleh alaihi salam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan tiba-tiba keluarlah unta dari sebuah batu besar, persis seperti ciri-ciri yang digambarkan oleh kaum Samud. Nabi Soleh meminta agar jangan ada siapapun yang mengganggu unta itu, karena apabila unta tersebut disakiti, maka azab Allah akan turun. Dengan datangnya unta kepada Nabi Soleh, banyak kaum Samud yang mulai beriman. Mereka yang tidak menyukai Nabi Soleh berencana membunuh unta Nabi Soleh alaihi salam. Kaum Samud pun meminta 9 orang hebat untuk membunuh unta Nabi Soleh alaihi salam. Mereka pun berhasil membunuh unta Nabi Soleh alaihi salam. Dengan adanya peristiwa ini, maka ancaman Allah pun semakin dekat, karena kaum Samud telah melanggar perjanjian. Nabi Soleh mendengar kabar pembunuhan unta tersebut. Ia mengabarkan kepada kaum Samud bahwa mereka memiliki 3 hari untuk menikmati hidup mereka. Setelah 3 hari itu, azab Allah pun datang menimpa. Pada hari pertama, hari Kamis, saat mereka terbangun, wajah mereka menjadi kuning. Dan pada hari Jumatnya, wajah mereka menjadi merah. Dan di hari Sabtu, wajah mereka menjadi hitam.
Sehari sebelum turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Soleh beserta kaumnya yang beriman pergi meninggalkan Hijr ke Palestina. Melihat rombongan Nabi Soleh alaihissalam pergi dari kota, kaum Samud tertawa-tawa mengejek. Mereka menentang, ingin membuktikan ucapan Nabi Soleh alaihissalam. Kaum Samud memuaskan diri selama 3 hari itu. Tepat hari Minggu setelah matahari terbit, muncullah suara petir yang menggelegar serta diikuti gempa bumi yang dahsyat. Kaum Samud pun binasa. Itulah tadi kisah Nabi Soleh alaihissalam. Semoga kita dapat meneladani sifat Nabi Soleh alaihissalam ya, yaitu berani juga sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Saya Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.